Halo Sensingers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena di sini, hari ini, di konten ini kalian akan mendapatkan banyak hal positif tentang kebesaran hati seorang pria yang akan kalian pelajari. Nah, jika kalian selama ini menanyakan apakah cowokmu akan bisa seperti ini, atau cowokmu kira-kira seperti apa, nah ini adalah salah satu rahasia untuk kita bisa tahu kira-kira cowokmu nanti akan seperti apa sih, dengan mempelajari apa yang terjadi pada Mas Gading Martin ini tadi. Oke, nah sama seperti judul kontennya, kita akan melihat sebenarnya Mas Gading Martin ini nanti ini akan seperti apa. Akankah jalan kembali untuk dirinya itu akan menuju ke Gisel, ataukah masa depannya juga akan tetap bertemu dengan Gisel atau dengan siapa? Setelah kemarin menonton tayangan yang menjadi trending saat diundang di Oke Bos dan Raffi Ahmad menginterview Astrid Tiar, menanyakan katanya pernah ya menyelingkuhi Gading Martin. Nah, dikira cuma sekali, ternyata sudah 5 kali. Dan Gading ini dicerita itu tadi diceritakan sebagai seorang pria yang sabar sekali. Masa iya ketahuan ngedit didatengin, dia cuma diajak pergi di mobil, Gading cuma ngomong, kamu jangan ulangin lagi ya, aku tadi itu sedih banget. Sedih gitu loh, gak marah tapi sedih. Cowok macam apa dia? Kalau saya udah saya pukul dia cowoknya itu tadi, atau kalau gak saya putusin saat itu juga. Tapi coba kita lihat dari kartu, apakah ada sih orang kayak Gading ini? Dan kalaupun ada, populasinya segimana banyak sih? Apakah kalian wanita-wanita akan memang menyukai pria yang seperti ini? Coba kita akan langsung lihat, dan kita akan langsung coba pelajari. Dan untuk cowok-cowok, siapa tahu dari sini kalian akan bisa mendapatkan sesuatu yang akan bisa kalian tiru, tentu saja yang positif, agar bisa menangkan hati wanita kalian. Yang pertama, memang kesabaran ini muncul. Kartu kesabaran ini adalah jadi ini adalah seorang androgin. Dia ini kakinya satu di air, satu di darat, menunjukkan kemampuannya untuk bisa menempatkan dirinya di situasi apapun. Dan ini memiliki satu kesadaran yang di atas level, ya dia bisa jadi seorang perempuan, bisa jadi seorang laki-laki. Sabar ini kan sebenarnya satu sifat yang banyak dimiliki oleh seorang wanita, karena wanita itu selalu menahan sakit. Coba, nah siapa wanita yang gak pernah tersakiti? Tiap bulan pasti datang bulan, dan itu pasti sakit. Cowok sakit cuma pas sunat. Nah, kalau saya pikir wanita ini tempatnya sakit, dan saat dia sakit dia harus sabar. Dan sabar ini biasanya akan muncul dari dalam hati seorang wanita, dan pria itu jarang yang bisa mengadopsi satu sifat yang ini. Tapi Mas Gading Martin ini terlihat bahwa dia ini adalah seorang yang sabar. Bukan karena usianya sudah tua juga, 38 tahun. Bukan, tapi karena memang dia ini sepertinya memang seorang yang ya sudah, yang terjadilah. Dia nggak mau cari ribut. Tipikal orang yang dari wajahnya ini kelihatan tuh, senyumnya seperti itu, sabar. Nah ini yang saya pikir memang satu hal yang langka. Dan cowok seperti ini tuh jujur ini langka sekali. Mungkin dalam hidup saya ketemu dengan hanya nggak sampai 10 orang. Dan kalau kalian menemukan satu, para wanita mendingan di-keep. Oke, jangan jadi kayak Mbak Gisel. Nah, saya pikir ini yang terus kemudian harus diambil satu nilai positifnya. Dan yang kemudian saya lihat di sini adalah kira-kira nanti setelah Gisel ini dia akan bisa nggak sih menemukan istri lagi? Yang kalau saya bilang dia nggak akan bisa. Karena di benaknya ini hanya seorang wanita yang dia nggak akan bisa lupakan, dan selalu dia, bukan Gisel, tapi Gempi. Gading ini selalu akan memikirkan apakah wanita ini tadi bisa merawat Gempi, apakah wanita ini nanti akan bisa akur dengan Gempi, apakah semuanya, walaupun di benaknya Gempi ini masih akan tetap dititipkan kepada mantan istrinya Gisela Anastasia ini tadi. Gading coba lihat, sesabar itu. Kalau jadi saya atau mungkin cowok yang lain, mungkin dengan kondisi Gisel seperti sekarang, ini malah kesempatan untuk mengambil Gempi dari tangan Gisel. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap sabar. Dan dia saat ini pun, kenapa dia gak ketemu dengan seorang wanita yang akan bisa terus kemudian dia pacari dan dinikahi, adalah karena itu tadi, gak akan bisa menggantikan apa yang dia harapkan terhadap Gempi ini tadi. Dan ini selalu menjadi mimpinya tiap malam. Dia selalu teringat anak semata wayangnya ini, dan hidupnya seakan-akan hanya untuk Gempi. Bukan karena dia gak bisa move on, tapi kasih sayangnya. Seorang yang sabar ini kalau sayang pada anak, apalagi perempuan, saya yakin dia akan rela melakukan apapun untuk Gempi. Nah
Nah, ini yang saya pikir. Bahkan yang saya maksud dengan rela melakukan apapun untuk Gempi, bahkan yang saya takutkan, dia rela mungkin menunggu sampai Gempi ini remaja, sampai dia mungkin akan bisa mendapatkan seorang wanita yang akan bisa, ya sudahlah, wanita ini nggak perlu harus cocok sama Gempi karena Gempi sudah remaja dan menjalani kehidupannya. Nah, sebelum itu terjadi, dia pasti akan pikirannya, kalau cewek ini nanti dibawa ke Gempi akan happy nggak? Dia akan bisa menerima nggak? Dia akan tahu bahwa si ayahnya, papanya ini tadi akan menikah dengan wanita itu happy atau enggak. Itu yang jadi ketakutannya. Dan dia sepertinya akan rela menanti untuk saat itu tiba. Gempi nanti sudah remaja, baru itu akan menikah. Tapi kalau ini terjadi, waduh, akan gawat karena ya Gading Martin usianya pasti udah 50 tahunan. Dan kalau 50 tahunan terus nanti Gempi nggak dikasih adik dong. Oke, walaupun bukan adik kandung, tapi saya pikir sih si Gading ini pengen punya anak laki-laki yang akan menjadi adiknya Gempi. Jadi kalau saya pikir ini adalah satu hal yang terus kemudian akan terjadi jika kalau nanti dia masih belum bisa, istilahnya kayak ya sudahlah, pentingin dirinya sendiri dulu, ketemu sama satu cewek yang akan cocok, dia happy dulu baru Gempi nomor sekian. Tapi nyatanya tidak, Gempi tetap nomor 1 dan ini yang selalu diinginkan. Dan usia 50 tahun ini saya pikir sih ada kemungkinan besar sekali akan terjadi. Sebelum itu kalau misalkan kayak TTM-an akan banyak. Gading Martin ini juga rasanya bukan tipikal orang yang bisa sendiri. Kalau nggak bareng sahabat-sahabatnya, Raffi Ahmad dan kawan-kawan, mungkin dia butuh juga satu orang yang bisa dianggap sebagai adik, sebagai orang tempat dia curhat dan sebagainya. Tetapi kalau yang saya pikir sejak adanya Gempi ini merubah sikapnya. Menjadi seorang ayah adalah sesuatu yang berbeda. Siklusnya ini berputar dan menyampai kepada satu titik di mana dia ini akhirnya harus itu tadi, tiap kali menjalin hubungan dia mikir ini takutnya nggak cocok, terus nggak jadi dan akhirnya dibatalkan. Nah, itu yang saya lihat dari sisi Gading. Dan kalaupun ternyata sampai umur 50 ini nanti tidak mendapatkan pasangan, saya curiga dia nanti akan balik sama Giselle. Loh, kok bisa begitu? Nah, 5 kartu berikutnya ini akan membahas dari sisi Giselle yang mungkin akan terjadi. Saya pikir sih nanti Giselle dan Wijin ini kalau dalam 1 tahun ke depan tidak ada pernikahan, maka mereka pasti akan putus. Kalaupun mereka akan menikah juga saya pikir sih nggak akan lama. Nah, tapi ini harus dilakukan dalam 1 tahun ini. Kalau lebih dari itu akan putus, dan kalau nikah tidak akan lama. Kalau dilihat dari kartu ini, The Tower ini kayaknya kartu yang paling menyeramkan dari semua. Kalau seandainya kita melihat kartu ini harus dihadapkan dengan komitmen. Nah, saya pikir ini yang harus diwaspadai, jangan sampai ini terjadi. Karena mengingat ya Giselle memiliki satu kasus yang kemarin, dan Wijin juga pasti berharap seorang wanita yang benar-benar bisa dibawa ke keluarganya walaupun dia mencintai Giselle apa adanya. Dan saya pikir jika nanti mereka putus, akan ada 1 tahun mereka ini nggak akan cari pasangan. Wijin nggak tahu ya, tapi kalau saya pikir sih Giselle ini nggak akan cari pasangan selama 1 tahun. Dia akan trauma dulu, dia akan diam dulu, duduk dulu, ngelihat ke depan kira-kira apa yang akan bisa dia lakukan. Dan di saat ini tadi kalau saya pikir ini adalah waktu di mana Mas Gading nanti akan hadir kembali. Entah kenapa tiba-tiba karena nggak bareng siapa-siapa, Gempi ulang tahun atau pergi ke Bali atau ngapain, mereka akan ketemu dan akhirnya mereka melihat bahwa cinta itu ternyata masih ada, bahwa mereka sebenarnya ditakdirkan untuk bersama, bahwa nanti ternyata Giselle ini sudah melakukan banyak hal yang tidak disukai oleh Gading, tapi Gading ini seorang pemaaf, dan akhirnya mereka berdua ini akan bersama hanya karena demi Gempi yang saat itu usianya mungkin akan 7 tahun, mau masuk SD, kedewasaannya juga bertambah. Melihat Gempi ini kok nggak dapat ayah, akhirnya Gading mengalah, menerima Giselle apa adanya, dan akhirnya Giselle pun berjanji nggak akan mengulangi lagi. Dan sebenarnya ini adalah sebuah janji yang akan ikatannya akan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan kalau ini sampai terjadi, saya pikir sih mereka berdua akhirnya akan memiliki anak seorang pria. Gempi akan memiliki adik seorang pria. Dan ini adalah buah cinta dari cinta yang pernah terpisah, terjadi tragedi, kemudian bersatu kembali, dan akhirnya mereka berdua saling melihat bahwa mereka ini bukanlah 2 orang yang sempurna. Loh, sabar dan penyabar itu nggak sempurna loh ya. Karena ya itu tadi, mungkin ini yang membuat dia nggak dapat pasangan. Cewek itu kadang-kadang pengen diinginkan, pengen dicemburuin, pengen direbut dari orang lain. Nah, tapi Mas Gading ini kan orangnya lempeng gitu aja. Tapi dengan seperti ini, kayaknya memang takdirnya ini dengan si Giselle ini tadi. Dan ini jodoh yang memang masih ada. Dan kalau saya pikir kalau ini terjadi, maka sebenarnya ini adalah satu putaran berikutnya. Pernikahannya akan bahagia untuk selama-lamanya. Nah, untuk kalian yang mungkin pernah dan mengalami kejadian seperti ini, ternyata ceweknya
kesana, nikah dulu sama siapa-siapa, janda, terus kemudian jadian lagi sama kamu, dan kalian mikir dibawa ke orang tua, tapi kok ngajakin janda pulang atau duda pulang ke rumah. Nah, coba kalian pikirkan, siapa tahu memang cinta itu datang bukan dari tempat-tempat yang ya kayak di drama Korea atau di sinetron, kayak di sekolah bareng atau apa. Mungkin saja ini adalah satu kisah di masa lalu yang kembali. Mungkin saja ini adalah sesuatu yang gak sempurna, tapi kalian berdua entah kenapa merasa nyaman dan cocok. Nah, untuk kejadian seperti ini, saya gak meramal hanya artis. Kalian boleh telepon, nanya langsung, masalah apapun silahkan. Kalaupun ternyata ini masalahnya masalah yang pelik, ada hubungan dengan perselingkuhan, ternyata anak yang dikandung bukan anak dari pasangan kalian dan sebagainya, silahkan telepon, karena semua ada solusinya. Jadi tenang saja, kartu saya akan mencoba mencarikan. Dan ingat, saya nggak menerawang kayak peramal yang menggunakan ilmu gaib atau apa, karena saya memang nggak bisa itu. Tapi yang saya lakukan adalah menganalisa. Dari ribuan pasien yang saya terima, saya yakin sebagai sesama manusia banyak hal-hal yang sudah saya serap, saya simpan. Siapa tahu bisa kita sampaikan agar kalian semua tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi tentu saja saya nggak akan bongkar rahasia dan identitas dari orang-orang yang bertanya. Silahkan hubungi nomor di bawah ini, dan kita doakan semoga Gading akan menemukan wanita yang dicintainya, Gisel pun menemukan pria yang dicintainya. Kalau enggak, ya kenapa enggak balik lagi? Karena di saat ini saya pikir Gempi pasti akan bahagia. Dan saya pikir ini satu-satunya akan menyelamatkan Gempi agar dia bisa memaafkan mamanya jika suatu saat nanti. Dan saya yakin masa itu akan tiba, Gempi akan tahu tentang satu kasus yang menimpa mamanya ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga banyak hal positif yang bisa diambil. Kalaupun ada hal yang negatif yang muncul, gak apa-apa, tuangkan dalam dislike aja, tapi jangan disimpan dalam keseharian, apalagi disimpan di dalam hati. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah. Saya Denny Darko, terima kasih dan salam.